Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama mentadabburi daripada cintanya Allah untuk kita melalui ayat-ayat Al-Quran, yaitu awal daripada surat Al-Jin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, berbicara terkait dengan jin adalah di antara segolongan dari makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Makanya kalau kita perhatikan, banyak sekali pengistilahan-istilahan. Para ulama menyimpulkan yang disebut dengan alamul ins wa alamul jin. Ada alam manusia dan alam jin. Maka alam jin adalah alam yang khusus. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengenal bagaimana jin dan kontribusi terhadap Islam dan bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya, qul ya Muhammad liqaumika, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, inna rabbi auha ilai anna jama'atan minal jin istama'u litilawatil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, ayat ini diawali dengan fi'il amr. Qul, perintah kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bahwa ternyata ada di antara segolongan daripada golongan jin yang mereka mendengarkan ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Jin mendengarkan ayat Al-Quran. Artinya Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk kita manusia, tapi juga untuk jin. Apa dan bagaimana respon daripada jin terhadap bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Ma'asyiral muslimin, dikatakan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ternyata ketika itu Rasulullah SAW sedang membacakan ayat dalam sholat subuh. Kemudian ketika itu para golongan atau sebagian daripada jin mendengar ayat Rasulullah SAW yang beliau bacakan. Ya, ternyata mereka, bagaimana responnya? Inna sami'na qur'anan ajaba. Lihat dan perhatikan ujung daripada ayat ini. Ternyata jin itu ta'jub dan kagum terhadap ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka dari satu ayat awal surat Al-Jin ini kita banyak dan mengambil kesimpulan. Ternyata Al-Quran Allah turunkan bukan hanya untuk manusia. Ternyata Al-Quran pun Allah turunkan untuk kemaslahatan dari kalangan jin. Dan jelas kita sering mendengar ada sebuah ayat yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan golongan manusia dan golongan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, mungkin kita bertanya tadi ketika saya menjelaskan sebagian dari golongan jin, kenapa tidak semuanya? Para ulama menyimpulkan, ketika ada bahasa segolongan jin yang mendengarkan Al-Quran sampai mereka takjub atas apa yang didengarkan dari bacaan Rasulullah SAW,
ada mereka yang beriman, ada juga yang mereka kekeh, ada yang mereka tetap dalam kekafiran dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jin itu kondisinya sama dengan manusia. Ada jin yang kafir, ada jin yang muslim, ada juga jin yang muslim tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, lanjutan dari pada ayat surat Al-Jin ini, yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yahdi ilar rusydi. Ternyata ya, orang yang diberikan hidayah oleh Allah maupun jin yang diberikan oleh Allah, fa'amanna bih, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Dan ayat ini ujungnya melengkapi dari apa yang disampaikan barusan. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan tidak sesekali kami mensyirikan Allah, menduakan Allah, karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dari ayat yang kedua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah, ketika pun jin beriman kepada Allah, maka tidak cukup beriman saja, tapi ada konsekuensi mutlak di situ yang dilaksanakan oleh kita sebagai orang yang beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Jangan sekali-kali kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, lanjutan daripada ayatnya adalah wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini adalah penjelasan daripada ayat sebelumnya bahwa Allah tidak bisa kita syirikan, kita duakan. Dan Allah juga jaddu rabbina, zat yang mulia, satu-satunya yang paling mulia, karena Allah mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki pendamping, Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada pembantu dan lain sebagainya. Allahus samad, Allah satu-satunya zat yang harus kita gantungi, tapi Allah tidak bergantung kepada zat yang lain. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, wa annahu kana yaqulu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surat Al-Jin ayat yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ini ada yang menarik, yang perlu saya garis bawahi dalam ayat ini adalah kata safihuna. Safih itu artinya adalah bodoh. Dan dalam ayat ini adalah jelas dikatakan orang yang bodoh atau golongan jin yang bodoh, mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya pembantu, Allah itu punya pendukung, Allah itu punya penguat, Allah itu punya yang digantungkan, punya keturunan, punya pasangan dan lain sebagainya. Dan ketika kita menyatakan demikian, atau jin yang mengatakan demikian, itu sama dengan safihuna, itu tergolong orang-orang yang bodoh. Sampai di sini tidak. Ternyata cercaan Allah juga kepada orang yang demikian, syatoto, orang tersebut adalah melampaui batas. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sudah safih, melampaui batas pula. Bagi mereka yang syirik menduakan Allah dan menyatakan Allah punya pendamping, Allah punya pembantu, Allah punya penguat, Allah punya pendukung dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak layak bagi kita sebagai seorang yang beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus membersihkan. Tidak boleh syirik, tidak boleh menduakan, dan tidak boleh ada pemikiran bahwa Allah butuh kepada selainnya untuk menguatkan kekuasaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa anna dhananna, ayat berikutnya, wa anna dhananna allan naqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kemudian sahabat muslim dimanapun Anda berada, wa anna dhananna, dan kami mengira, allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Tidak akan terjadi kebohongan terhadap apa? Terhadap golongan manusia atau golongan jin yang membohongi Allah, yang mensyirikkan Allah. Ternyata realitasnya ada. Jin juga ada yang kafir. Jin juga ada yang bermaksiat. Sebagaimana fenomena kita hari ini manusia, yang ada yang mengaku muslim, taat. Ada yang mengaku muslim tapi bermaksiat. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat.
jalan. Ada juga orang selain daripada muslim, manusia juga ada yang kafir. Ya. Maka yang terjadi juga dalam kondisi komunitas jin juga demikian. Dan ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijal, di antara sebagian manusia, minal insi, ya, sebagian golongan dari manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka saling menguatkan, meminta bantuan kepada golongan jin. Dan ini yang dilarang oleh ulama-ulama kita. Bahwa sebaik-baik apapun jin, itu tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Dan kita sebutuh apapun terhadap jin juga tidak boleh berinteraksi kepada jin. Karena manusia punya alamnya sendiri, jin juga punya alam dan komunitasnya sendiri. Kita masing-masing hidup, dan kita masing-masing dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, hikmah pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, 6 ayat dari surah Al-Jin. Semoga selain daripada kita lebih mengenal kepada alamul jin, kita lebih menguatkan bagaimana jin pula ketika mendengarkan Al-Quran, mereka taat, mereka iman kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak ada alasan pula untuk kita mengingkari, untuk kita tidak mengimani daripada Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu catatannya, semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita semakin mulia, semakin berkah. Tapi sebaliknya, semakin kita jauh dengan Al-Quran, maka kita juga semakin jauh dari Allah, maka kita juga semakin terhindar, terjauh dari keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan kajian pada kesempatan hari ini yang singkat dan mungkin ringan, tapi mudah-mudahan menjadi berat amalan kebaikan kita dan senantiasa untuk menjadi bekal menapaki sisa-sisa kehidupan di masa yang akan datang untuk keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.